ingat sesuatu. Waktu saya masih kecil, saya nggak pergi ke gereja seperti ini. Tapi setelah saya receive Jesus, ya saya cari gereja seperti ini. Tapi, wah, I had long hair, I was a hippie, ya. Waktu itu saya rambutnya gondrong gitu kayak hippie. Saya merokok, saya minuman alkohol, saya percaya beda lain dari gereja, ya. Tapi hari ini saya ingat ini, dan saya bilang kepada saya, waktu saya datang ke gereja, and mereka menyembah, so saya menyembah, ya, and then mendengar, berkhotbah, ya, tapi waktu bercakap orang-orang, saya tak pernah merasa condemnation. Tak pernah. I realized that no one ever condemned me for who I was. Nggak pernah ada yang menghakimi saya karena latar belakang saya atau penampilan saya. And ini tolong saya untuk cari Yesus, untuk belajar, untuk grow. So I said to my wife, I'm just so thankful that the church we went to when I was first coming to Jesus never did that to me. Ya, dan saya sering bilang sama istri saya sangat bersyukur bahwa ketika iman kami masih bertumbuh, waktu itu gereja kita di sana itu tidak pernah menghakimi kami di dalam perjalanan iman kami yang mula-mula. I felt accepted, I felt loved, and yet I'm sure they were like, that guy's a weirdo. Ya, dan kami diterima apa adanya dengan segala kekurangan kami, walaupun ya kita nggak tahu di belakang mereka jangan-jangan ini orang kok aneh ya gitu. Pendeta saya, invite me to come to their home and we ate together. Dan waktu itu pendeta kami juga kadang ngundang kami ke rumahnya dan kita akan makan bersama. Saya ingat waktu saya pergi ke small group, ya, dan dia nama Pastor, what was his name? Aduh, saya lupa. Menzo. Pat. Then we were all sitting in a circle, ya. Jadi pernah waktu itu saya dengan pendeta saya, kita waktu itu duduk melingkar. Mungkin 20 orang, ya, all my age, ya. And he said, hey, is there anybody here smoking marijuana? Dan waktu itu ada yang bilang, di sini ada nggak yang merokok marijuana? Oh, and I used to smoke all the time. Dan waktu itu saya lagi banyak merokok gitu. But I still love Jesus, Dan tapi waktu itu walaupun saya ngerokok marijuana gitu, tapi saya mengasihi Yesus. You could be in love with Jesus and still smoke marijuana. Kita bisa loh mengasihi Yesus tapi masih punya banyak tantangan, termasuk misalnya di kasus saya masih merokok marijuana. Maybe you don't believe that, I do. Because I experienced it. Ya. Mungkin di sini ada yang nggak percaya, kok bisa ya? Tapi buktinya ada. So the pastor asked, hey, who's smoking marijuana? And I was always honest. I didn't lie. So I was like, yeah, I do. Nah, jadi waktu itu ada yang tanya, siapa yang rokok marijuana? Dan kemudian saya angkat tangan. I was the only one to raise my hand. Dan saya satu-satunya yang angkat tangan. Karena saya ya udah terbuka aja, jujur aja. I found out later there was like 5 other guys in there that did, but they were afraid to raise their hand. Dan baru setelah itu saya kemudian tahu bahwa sebenarnya kurang lebih ada 5 orang lain yang juga ngerokok marijuana, tapi mereka nggak berani angkat tangan. And the pastor said, okay, we just want to pray for you. Dan kemudian pendetanya mengatakan, bolehkah kami berdoa untuk kamu? And when they prayed, they didn't even pray that God would deliver me. They just prayed that God would bless me, cover me, and show me God's way. Dan ketika mereka mendoakan saya, mereka doanya itu bukan supaya saya itu bertobat dan dibenarkan dari jalan yang salah, tapi mereka berdoa supaya saya diberkati, supaya iman saya bertumbuh gitu, dan saya nggak dihakimi di dalam doa itu. After that prayer, I never smoked again. Tapi setelah saya didoakan itu, saya nggak pernah lagi ngerokok marijuana. I'm very thankful for that church.
Dan saya mengucap syukur atas gereja itu. Today we have, if you're the first time visitor here, we're not afraid to tackle difficult issues, yeah? Dan kalau ini kali pertama Bapak Ibu datang ke sini, di gereja ini kami membahas banyak hal yang And- mungkin tidak nyaman, topik-topik yang gak nyaman, yang kontroversial, yang sulit. And last week and the week before, we had Ask the Pastor. Nah, 2 minggu yang lalu kita ada sesi bertanya kepada pendeta, Ask the Pastor. And so this is the last week to answer the questions of Ask the Pastor. Jadi 2 minggu lalu banyak pertanyaan, minggu lalu kami jawab beberapa pertanyaan lainnya, dan hari ini adalah hari terakhir kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang serupa. How many were here last week? Siapa yang di sini minggu lalu? It's Angkat tangan. okay, no condemnation. Ya. Tenang aja, nggak dihakimi. But it's important that you understand last week's message that Daniel preached so that you understand this week's. Penting untuk kita kembali kepada apa yang dikhotbahkan Daniel minggu lalu sebagai konteks hari ini. And last week he spoke about Romans 14. Minggu lalu kita membahas dari Roma 14. And he said that he talked about how we have to bear with those whose faith are weaker than ours. We have to know that we stand before God for our convictions. Nah, jadi di kitab Roma itu diajarkan agar kita itu tidak berdebat dengan orang yang imannya lebih baru atau lebih kecil dari kita. Tidak berdebat dengan mereka. So, and then I said, if your convictions keep you from loving other people, this is not what God wants. Nah, kalau iman kita itu membuat kita itu menghakimi orang lain, itu bukan kehendak Tuhan. Convictions and what you have in convictions and acceptance are two different things. Conviction, jadi iman kita dengan penerimaan kita akan orang lain, itu adalah dua hal yang berbeda. I can still love someone, I can still be with them, I can still hang out with them, and even though I might not agree with their convictions. Nah, saya masih bisa menerima, saya masih bisa mengasihi, memberkati orang lain walaupun saya ada hal-hal yang tidak setuju dengan dia, tidak sepaham dengan dia. The key is that we work towards unity. Yang penting di sini adalah kita menjaga kesatuan. It says in 2 Corinthians, breaking down every wall of hostility, yeah? 2 Korintus mematahkan, menghancurkan setiap tembok hostility. Yeah, we pursue peace and joy and love with all people. Mengerjakan, mengupayakan perdamaian. Not some Dan people. sukacita. Not some people, all people. Bukan hanya untuk beberapa orang, tapi untuk semua orang. And God has called us to honor people. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai, untuk menghormati orang lain. All people are created in God's image. Karena setiap orang itu diciptakan di dalam rupa dan citra Allah. And we are called to value them and to respect them above ourselves. Dan kita perlu menghargai mereka dan kita perlu menaruh mereka pada tempatnya sebagai gambar dan citra Allah. So the questions that I have left to answer all revolve around basically 3 or 4 things. Nah, jadi hari ini pertanyaan yang akan saya jawab itu ada 3 atau 4 topik yang mirip. Divorce, Perceraian, sex outside of marriage, seks di luar nikah, remarriage, pernikahan ulang, same-sex attraction. dan ketertarikan sesama jenis. So these are difficult and complex issues. Ini adalah topik-topik yang sulit dan juga kompleks. And so when we address these issues, we have to be very careful. Jadi ketika kita membahas ini, kita perlu sensitif, kita perlu hati-hati. Because we're not dealing with theory. Karena kita tidak sedang membahas teori. We're not dealing with just words. We're dealing with people's lives. Ini bukan cuma sekedar bertukar kata-kata, tapi kata-kata ini, apa yang dibahas ini adalah hidup orang. And these are very emotional subjects and complex, and so we have to be very careful how we walk through them. Ini topik yang sangat sensitif bagi emosi orang. It's important how we love even though we need to try to understand. Ya.
Jadi penting bahwa kita tetap mengasihi orangnya sambil kita terus untuk belajar untuk memahami We hal-hal ini. have to remember that people are at different levels of their journey in following Jesus. Kita perlu mengerti bahwa setiap orang itu berada di level yang berbeda di dalam perjalanan mereka bersama Tuhan. And God has not called us to throw stones. Dan Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melempar batu. He's not called us to throw stones. He's called us to welcome and embrace Tapi and yang love. Tuhan minta itu adalah agar kita itu merangkul semua dan kita itu mengasihi semua. And we're called to try to learn this journey and follow God as close as we can. Dan kita semuanya dipanggil untuk mengikuti bagaimana Tuhan mengasihi orang lain. So let's read the scriptures in Matthew chapter 19. Jesus actually addresses all these issues in Matthew chapter 19. Di Matius 19, ini banyak hal ini dijelaskan di sini. You know, it's 1 through 12. Ayat 1 sampai 12, Silakan baca. saya akan membacakan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya sendiri demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. I'm a bit nervous to address this topic. Ya, saya was-was gitu kalau mau bahas topik ini. He talks about marriage, divorce, remarriage, sex, adultery, Pernikahan, singleness, gender. perselingkuhan, gender, perceraian, pernikahan kembali. Ini semuanya topik-topik yang sensitif kan. And I'm not going to be able to cover all these subjects fully in detail. Dan secara detail kita nggak akan punya waktu untuk membahasnya lewat mimbar. But my hope is that we discuss them without hatred or closed-mindedness. Tapi harapan saya adalah kita bisa membahas ini dengan pikiran yang terbuka dan tanpa menghakimi. If at the end of this discussion your thoughts are, oh, now I'm right, everyone else is wrong, you've missed the whole thing. Ya, jadi kalau setelah mendengarkan khotbah ini justru kesimpulannya adalah saya benar dan orang lain salah. Nah ini berarti poinnya dari khotbah saya ini belum dapat nih. Gitu. We have to remember we live in a world where there's so many hurts and regret and shame. It's within everyone's life, and so it's not easy to deal with. Nah, jadi kita perlu ingat gitu. Ada perkataan Tuhan Yesus, tapi kita juga tinggal di dunia di mana ada banyak sakit hati, ada banyak penyesalan, dan ada banyak penghakiman dan rasa malu gitu. The description of God is it says, not even a bruised piece of grass does God break. Dikatakan Ya, bahwa maaf. bahkan kalau ada rumput yang tergores atau yang tergores itu pun tidak dicabut oleh It Tuhan. means in all his power, he's still very careful with people who are bruised and hurting. Yang berarti bahwa Tuhan Yesus itu sangat hati-hati dengan
apapun dengan ciptaannya ketika mereka itu tergores, ketika mereka itu terluka. It's always about love, love, love. Tuhan Yesus itu adalah mengenai kasih, kasih, dan kasih. Jesus loves us completely. Dan kasih Tuhan Yesus untuk kita itu paripurna, tidak ada bandingannya. He says, the same way I've loved you, love others. Ya. Dan Tuhan mengajarkan seperti aku mengasihi kamu, kasihilah orang lain. So let's look at the situation. So, mari kita lihat situasinya. Jesus is with a bunch of a large crowd that are following in all different levels. They're following from all different levels and all different reasons. Jadi Tuhan Yesus ini waktu itu diikuti oleh banyak orang dan orang ini datang dari banyak tempat dan mereka tuh juga orangnya itu macam-macam. And these religious leaders are following him. They come to him and they actually want to trap him. Nah, dan kemudian ada beberapa pemuka agama yang kemudian ikut di situ dan mereka bertanya, tapi sebenarnya pertanyaannya itu menjebak pertanyaan yang ini. It says in verse 3 that the Pharisees came to him to test him. Ya, jadi orang-orang Farisi ini bertanya untuk menjebak dia, And they- untuk menguji dia. And they said, is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason? Nah, pertanyaan mereka, apakah boleh seorang pria menceraikan istrinya untuk alasan apa saja? Now, I don't believe that when we did ask the pastor, that people who ask this question, we're asking them for wrong motives or to trap me. Nah, waktu ada pertanyaan ini muncul di sesi Ask the Pastor ini, saya yakin bahwa motivasi mereka itu bukan untuk menjebak saya. But we must ask ourselves, when we ask these questions, what is our motive? Tapi kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa motivasi kita di balik pertanyaan itu? Is our motive to tell someone that they're right or wrong? Apakah motifnya itu untuk membuktikan bahwa diri saya benar dan orang lain itu salah? Is our motive to trap Jesus, to trap Christianity, to make them say things and then we can reject them? Atau apakah motivasinya itu untuk menjebak mereka mengatakan sesuatu yang salah dan kemudian kita bisa jelek-jelekin mereka? I think the only real pure motive in asking these questions is, Jesus, how do you say we should live? Sementara motivasi yang benar menurut saya itu adalah bertanya tentang hal ini karena bertanya, Tuhan Yesus, bagaimana saya harus menjalani So when the hidup disciples seperti were, ini? when the Pharisees were asking this question, they were actually referring to Deuteronomy chapter 24. Nah, ketika orang Farisi ini bertanya demikian, mereka sedang referensinya adalah Ulangan pasal 24. Boleh. Saya baca ayat 1 dan 4, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. And so you have to remember, this was a very hot topic, a very hot debate in Jesus' day. Nah, jadi bahkan di masa Yesus saat itu perceraian itu adalah topik yang menimbulkan perdebatan yang mungkin sengit. Gitu. There were two groups of people. There were those who believed that, like, if the wife is displeasing, they could, if they were displeasing them, they could divorce. Or the other camp was, if the wife does something indecent, then we could divorce. Jadi ada dua ada dua kubu yang penting di sini mengenai perceraian ini. Ada kubu yang percaya bahwa ketika suami mendapati bahwa istrinya itu sudah tidak menyukakan hatinya lagi, boleh diceraikan. Tapi kemudian ada satu kubu yang lain yang mengatakan bahwa cerai itu hanya boleh ketika yang perempuan itu, istrinya itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh. And the culture obviously was a male-dominated culture. Dan budaya mereka saat itu adalah budaya patriarki. Therefore, you could see which one the males prefer. For any reason I want to be able to divorce. Jadi bayangkan, ya tentunya lebih gampang menceraikan kalau suaminya udah nggak suka lagi. Alasan yang pertama, kubu yang pertama. The question we should ask is, how does the society look at it today? Nah, sekarang kita tarik kembali ke hari ini. Sekarang masyarakat memandang perceraian itu bagaimana? You know, what is the church's view on this issue? Apa pandangan gereja mengenai hal ini?
In society, I would actually say this is very similar, that you can divorce for any reason. Nah, di masyarakat kita sekarang, ini sebenarnya nggak banyak perubahan. Orang bisa aja cerai karena alasan apapun. And so Jesus is now being asked to take a side. Dan kemudian mereka ingin memojokkan Yesus untuk mengambil, untuk berpihak kepada salah satu Now, dari kubu before we ini. begin to look at that answer, I want to ask the question, why did Jesus come to earth? Nah, tapi sebelum sampai ke situ, saya mau bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia? The reason why Jesus came to earth was to restore the kingdom of God back to the earth. Nah, dan tujuan Yesus datang ke dunia itu adalah untuk merestorasi atau memulihkan kerajaan Tuhan di bumi. God's motive and God's MO is always to make sure He restores, not to destroy. Nah, modus operandi atau tujuan Tuhan itu adalah selalu untuk memulihkan dan bukan untuk menghancurkan. He didn't come to turn the world upside down. Ketika Tuhan datang itu, dia itu datang bukan untuk memutarbalikkan. The world was upside down. He came to turn the world back to the way it's supposed to be. Karena sebelum Tuhan Yesus datang itu dunianya itu udah terbalik, udah berputar balik karena dosa dan ia ingin memulihkan, mengembalikan kepada tatanan yang semestinya. So instead of taking a side, he simply begins to say, let's go back to the original. Dan karenanya di sini Tuhan juga menjelaskan bahwa marilah kita kembali kepada desain yang awal. If you want to know about sex and marriage and relationships and gender, the best thing to do is to go back to the original design. Kalau kita ingin belajar tentang seks, tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang ketertarikan sesama jenis, belajarlah dari firman Tuhan, kembali kepada desain awal. Because we know that over time, things have gotten more and more complex, more and more difficult. We've strayed farther and farther away from what God desired in the very beginning. Karena semakin ke sini itu konteksnya itu semakin macam-macam, semakin kompleks, semakin ribet, dan ada semakin banyak itu hal-hal yang menyimpang dari desain awalnya. Karena itu kembalilah ke desain awalnya. So he says, haven't you read that at the beginning the created made male and female? Nah, dan desain awalnya adalah, tidakkah kamu mengerti bahwa pada mulanya ada laki-laki dan ada perempuan. And for this reason a man would leave his father and mother and be united to his wife. Dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. And the two shall become one flesh. Dan mereka berdua menjadi satu tubuh. So they are no longer two but one. Mereka tidak lagi dua melainkan satu. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Dan karenanya apa yang telah disatukan Tuhan, jangan dipisahkan oleh manusia. He's referencing Genesis chapter 1. Ya. Dan ini semuanya ada di Kejadian pasal 1. And then he references Genesis chapter 2. He goes back to the original. Ya, dan kemudian lanjut ke Kejadian pasal 2. Tetapi Tuhan kembali ke kitab Kejadian untuk mengajarkan desain awal ini. If there is anything or any place that displays the kingdom of God, it's the Garden of Eden. Kalau ada tempat yang menggambarkan kerajaan Tuhan, itu ada yang mula-mula itu adalah Taman Eden. So what we see here is he takes God's two image bearers, two of God's image bearers. Dan kemudian ada dua citra Allah di dalam Taman Eden itu. He's made two image bearers. He's made a male and he's made a female. Yaitu pria dan wanita. And he's given them the capacity, the capability of producing image bearers. Dan mereka berdua ini, pria dan wanita ini, diberi kapasitas oleh Tuhan untuk reproduksi citra-citra Allah yang berikutnya. Actually amazing. He makes Adam as an image bearer, Eve as an image bearer, and these two can now produce image bearers. Nah, jadi ini konsep yang luar biasa menurut saya. Adam, laki, Hawa, perempuan, dan kemudian mereka diberi kapasitas untuk memproduksi citra-citra Allah yang berikutnya. So he tells us what it should be like, and this is the original. Nah, jadi ini membuat saya berpikir, desain awalnya seperti ini. Two opposite genders making image bearers.
dua citra Allah yang kemudian memproduksi, menghasilkan citra-citra Allah lainnya. Two male, one female, making promises together in a covenant relationship to become partners and become image bearers, producers. Ya, jadi ada dua citra Allah yang mereka saling berkomitmen kepada yang lainnya, dan kemudian di dalam komitmen itu mereka menghasilkan anak-anak yang juga adalah citra Allah. They come into a covenantal relationship, just like God comes into a covenant relationship with us. Sama seperti Tuhan ini membuat perjanjian, membuat komitmen dengan kita. Suami dan istri itu juga membuat komitmen untuk berpartner, untuk menjadi rekan gitu, untuk menjalani hidup bersama dan menghasilkan. It's what makes us different than animals. Ini hal yang membuat kita ini berbeda dengan hewan. We're not just sexual beings that when we are in heat, forgive me, we just go around and do whatever our animalistic instincts tell us to do. Jadi kita ini adalah umat perjanjian. Kita ini nggak cuman sexual being. Jadi kita ini tidak hanya diciptakan untuk untuk having sex, untuk melakukan hubungan seksual ketika tiap kali kita lagi kepengen. Nah, itu hewan gitu ya. Tetapi kita sebagai manusia, kita ini adalah covenant being gitu. Jadi kita tuh punya perjanjian. Tough, yeah. So this is the thing. And then he says, let no man separate. That means it is for life. Dan kemudian disebutkan juga bahwa komitmen ini adalah sepanjang hidup. So the conclusion that Jesus comes to when talking about marriage, he doesn't take sides. He says, this is the kingdom side. Nah, jadi maksudnya mau menjebak Yesus supaya main kubu-kubuan, tetapi Tuhan Yesusnya tidak mengambil nggak take side. Jadi Tuhan Yesusnya mengatakan bahwa desain awalnya seperti ini. Ini adalah istilahnya bagiannya Tuhan itu, inginnya Tuhan itu seperti ini. Pernikahan itu untuk seumur hidup. Oh, I'm so sorry. We have to. When we ask God, hello, yeah. Right. Most of the time, when we ask God what side He's on, He always says, "No, that's not the question. The question is, are you on the kingdom of God's side?" Jadi tiap kali Tuhan itu ditanya, Tuhan kamu memihak siapa? Tuhan selalu mengatakan, ini loh pihak kerajaan Tuhan ini, ajarannya kerajaan Tuhan ini seperti ini. So of course, after He says all this, then in verse 7, the disciples have more questions, more struggling. And if you're having struggles right now with what I just said, I completely understand because the disciples had that same feeling. Dan kemudian di ayat 7 itu setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, pertanyaan dari para rasul, murid-murid Yesus itu makin banyak. Dan kalau setelah khotbah ini, Anda juga punya banyak pertanyaan, semakin banyak pertanyaan, that's okay. Karena para murid Yesus pun punya pertanyaan-pertanyaan yang sama. So they say, well, did Moses command that, that he did command that we can give a certificate of divorce and send him away? That was a question, because they were able to do that. Salah satu pertanyaannya adalah, kalau gitu kenapa dulu itu Musa bilang boleh ngasih surat cerai? And Jesus answers that by saying, it is permitted, but it's not commanded. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, itu dibolehkan, tetapi tidak diperintahkan. It is permitted to get a divorce. That's what Jesus says. Dan Tuhan berkata bahwa, nah ini perceraian itu oleh Musa dibolehkan. In verse 8, he says, Moses permitted you to get a divorce, to divorce your wives. Nah di ayat 8 dikatakan, Musa mengatakan boleh menceraikan istri. But he tells you why. Tetapi dijelaskan juga mengapa. He says, because your hearts were hard. Tapi itu karena kekerasan hatimu. He says, but it wasn't that way in the beginning. Desain awalnya bukan untuk bercerai. In the beginning, it's a male and a female under a covenantal promise for life. Ya, desain awalnya adalah
pria dan wanita itu mengambil komitmen seumur hidup. So what he's saying is, this is the original design. Jadi original desainnya seperti ini. This is God's original plan for man. Rencana awalnya adalah komitmen seumur hidup. A male and a female coming together in a covenantal relationship. Pria dan wanita memasuki satu komitmen bersama seumur hidup. So what he's saying is anything outside of that is a perversion of what he desires. Jadi apa yang di luar desain awal ini itu adalah penyimpangan. Now, he goes on. Tapi This is- kemudian ada kelanjutannya. I tell anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. Nah, tapi kemudian di ayat berikutnya disebutkan siapapun yang menceraikan istrinya untuk alasan lain kecuali perzinahan, ia sendiri juga telah berzinah. So he does permit divorce. Jadi cerai boleh nggak? Bisa. The question is not does he permit divorce? The question is where's your heart? Jadi tapi pertanyaannya bukan bisa atau enggak, tetapi hati kalian ini di mana? See, if there's sexual immorality or there's abuse or there's physical abuse, I believe that I believe there's hard hearts there. Nah, kalau ada persinahan, ketika ada kekerasan di dalam rumah tangga, apalagi kalau sudah kekerasannya itu fisik, saya percaya di situ ada kekerasan hati di situ. If the person continues to be unfaithful or is abusive or things like that, their heart is hard. Ketika orang itu terus aja bersinah, ketika orang itu terus aja menyakiti pasangannya gitu. Di situ ada hati yang keras I might even say unrepentive. dan tidak ada pertobatan. There's a permission there for divorce. Dan di situ ada disclaimer, ada kemungkinan untuk boleh bercerai. But I believe if both hearts of a husband and wife, if both hearts are not hard, anything can be overcome, can be forgiven, and that marriage can be saved. Tetapi bila tidak ada kekerasan hati, baik di antara kedua belah pihak itu, baik pihak istri maupun pihak suami, saya percaya bahwa Tuhan bisa bekerja untuk memulihkan So pernikahan. what do you do? What do you do in that situation? If you're in that situation, I grieve for you, I want to help you, and I understand the difficult position you're in. Dan bila Anda di antara kita ada yang sedang berada di dalam posisi ini, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak akan menghakimi, tapi kita ingin berjalan bersama Anda di dalam mengambil dalam menjalani hal yang sulit ini dan juga dalam mengambil keputusan. And I believe God understands it as well. Dan Tuhan juga akan ada bersama dengan I Anda. believe God is with you, Saya percaya Tuhan tetap menyertai and He wants to saudara help you, dan ingin menolong saudara. and He understands. And so He does not condemn. No one should be condemned for divorce. Tidak ada yang perlu dihakimi karena bercerai. And Kami but- juga nggak akan I don't have menghakimi. time to cover it, but I believe when you look in the scriptures, where there is permission to divorce, that means they're set free, they can remarry. Dan saya percaya bila ada kondisi untuk bercerai, di situ juga ada kondisi untuk menikah lagi. But if you're sitting there and you're saying, I want to get a divorce, you need to look at your heart and say, is my heart hard? Ya. Tetapi bila kita kemudian berpikir, kalau gitu saya cerai aja. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi hati Anda saat ini? Apakah hati Anda ini keras? So once again, we continue and we see that the disciples once again are in struggling, just like maybe you're struggling right now. Ya. Dan kemudian setelah ini, murid Yesus ini tetap aja bingung gitu. Sama seperti mungkin beberapa dari kita juga bingung juga setelah dengar bagian ini. The disciples say, if this is the situation in marriage, it's better that we don't marry. Kalau gitu mendingan kita nggak kawin aja.
interesting how Jesus responds. Dan menarik respon Tuhan Yesus tentang ini. He's not saying don't get married. He's not saying these are not difficult things. He goes on and starts talking about a whole other issue. Dan Tuhan tidak mengatakan menikahlah atau jangan menikah, tapi kemudian Tuhan mengatakan menjelaskan dengan cara yang lain. In verse 11, he says, not everybody can accept this. Ya, di ayat 11 Tuhan mengatakan nggak semua orang bisa menerima ini. And then he starts talking about eunuchs. Misalnya ada kasus Yunuk atau sida-sida. He says some eunuchs are born that way, some have been made that way. Nah, sida-sida ini mereka adalah orang yang tidak menikah. Ada yang lahir dengan kondisi memang mereka tidak bisa menikah. And then he says some even choose to be eunuchs for the sake of the kingdom of God. Tapi ada juga yang memilih untuk tidak menikah untuk kerajaan Tuhan. For those that don't know what an eunuch is someone who decides to be celibate. Ya, jadi sida-sida ini adalah orang-orang yang memilih untuk selibat. And so in that day when the kings had helpers for their wives, they would actually make sure they would castrate this person so they would become an eunuch and they couldn't, so it would protect their wives. Jadi di zaman dulu ketika raja-raja itu punya istri dan selir itu banyak dan kemudian istri dan selir ini dikasih asisten, dikasih pembantu gitu ya. Dan kalau pembantunya itu laki-laki, itu bahkan mereka itu dikastrasi supaya untuk memastikan bahwa mereka nggak tidur dengan istri raja. In that case, he's talking about those that society has made. Ya, jadi untuk orang-orang seperti itu Tuhan Yesus menyebutkan bahwa mereka dibuat begitu oleh kondisi. But Jesus is using the eunuchs to refer to people who will not have sex. Ya, tapi di ayat itu Tuhan mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak menikah, tidak akan berhubungan He's seks. saying, he's referring to people who will not get married, Mereka tidak akan melakukan janji atau komitmen pernikahan juga. who will not reproduce. Mereka tidak akan punya anak. He's basically saying, it doesn't really matter whether you're born that way, you're in that situation, or you even choose that way. He's saying, you're an eunuch. Ya, jadi sida-sida ini bisa aja lahir begitu, bisa aja mereka memilih untuk menjadi seperti itu, atau bisa juga mereka itu dibuat oleh keadaan untuk jadi seperti itu. What's very interesting is he's talking about himself. Dan sebenarnya ketika Tuhan Yesus berkata tentang sida-sida, ia juga sebenarnya sedang merefleksikan dirinya sendiri. Jesus chose to be an eunuch, to not be married, to not have sex, and for the sake of the kingdom of Tuhan God. Yesus pun memilih untuk tidak berhubungan seks dan tidak menikah untuk kerajaan Tuhan. And so I think this is a beautiful thing because what he's saying is, listen, you don't need sex to be happy. Dan di sini yang Tuhan Yesus itu katakan secara tersirat adalah kamu tidak perlu berhubungan seks untuk bahagia. So, society has made it like, if you don't do this, it's over. That is so outside of God's design. Ya. Dan masyarakat itu banyak menekankan gitu pentingnya hubungan seksual. Tetapi desain awal dari Tuhan itu tidak seperti itu. He's saying sexuality is not the core of your being. Ya. Jadi identitas diri kita itu tidak bergantung pada apakah kita ini bisa berhubungan seks atau enggak. The core of your being should be the kingdom of God flowing through you. Identitas kita yang hakiki itu datangnya dari Tuhan. So Jesus is showing a whole different lifestyle. Nah, jadi Tuhan di sini menunjukkan gaya hidup yang berbeda. He's talking about a lifestyle of singlehood. Gaya hidup single. And he's saying, when you're single, be an eunuch. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata ketika kamu memilih untuk jadi single, jadilah sida-sida, tidak berhubungan seks. You realize that urge, forgive me when there's kids here, but for that urge, that's the only urge, it's the only biological urge you can do without and still live. Ya. Nah, jadi keinginan untuk berhubungan seks itu adalah satu-satunya keinginan yang kalau tidak dipenuhi, orangnya nggak mati. And he's saying, if you're single, live for the kingdom of God. Don't live for your urge. Nah, tetapi di sini juga ditekankan bahwa kalau
ada yang memilih untuk single, pilihlah itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, bukan untuk give in ke seks tanpa komitmen. So he's talking about two different lifestyles. Jadi ada dua lifestyle yang dibahas di sini. A lifestyle when you're married Gaya hidup ketika kita menikah and a lifestyle when you're single. dan gaya hidup ketika kita ini single. You know, just one more. So then I'm going to close here, but I have some thoughts. It's very important that I share this. Ini ada satu hal penting yang ingin saya sharekan sebelum kita tutup. Because we as a society, we as a church have made a lot of mistakes in this area. Nah, kita sebagai gereja sudah membuat banyak kesalahan di area ini. So when parents or the church is making marriage the highest thing ever, and they keep saying, when are you going to get married? When they're doing all that, that's not the kingdom of God. Nah, ada banyak gereja dan juga banyak orang tua itu yang sangat menekankan pernikahan. Pernikahan itu ditaruh di satu tempat yang sangat terhormat. Jadi ditanya terus, kapan menikah, kapan menikah, kapan menikah. Padahal desain awal dari Tuhan adalah pernikahan itu tidak diletakkan di tempat yang tertinggi. The concentration is to be having the kingdom of God flowing through us, whichever lifestyle, married or single, we are. Tapi prioritas Tuhan adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan apapun keputusan hidup atau gaya hidup yang kita pilih. And the second mistake that we've made Hal as kedua, a church hal kesalahan kedua yang kita lakukan sebagai gereja is we have a tendency to single out certain people within our communities. ini adalah kita mengecualikan kelompok-kelompok tertentu di dalam gereja atau di dalam masyarakat kita. What we end up doing is doing the story of the woman who was caught in adultery. Nah, jadi misalnya nih di Alkitab kan ada cerita mengenai satu perempuan yang ketahuan berzinah. See, we look at the scriptures, we decide what is right and wrong, and then we begin to separate people accordingly. Nah, dan kemudian perikop itu dibahas di gereja dan kemudian dipilah-pilah, dibedah dan kemudian kita memisahkan orang yang katakanlah pernah selingkuh dengan mereka yang tidak pernah ketahuan selingkuh. These religious people find this woman caught in adultery. Nah, jadi ada perempuan yang ketahuan berzinah. See how they separated right away? Nah, dan kemudian langsung perempuan ini dipisahkan dari kelompok lainnya. The church looks around and says, oh, there's an LGBTQ person, and they separate them. Atau misalnya ada satu orang yang dia ini bagian dari komunitas LGBTQ dan kemudian langsung, oh orang yang itu tuh gitu. Dan kemudian itu langsung dipisahkan dari Or they separate a kumpulannya. divorced person. Oh, there's a divorced person. Oh ini dia gitu. Ada yang bercerai dan kemudian orang itu langsung di-label dan kemudian dipisahkan dari And they stand them up komunitasnya. in front of all the religious people. Dan kemudian mereka dihakimi oleh orang-orang yang mengaku paling beragama. And then everybody picks up stones. Dan kemudian setiap orang ini mengambil batu. But then they turn to Jesus. Tapi kemudian mereka, orang-orang ini yang udah siap melempar batu, mereka melihat kepada Yesus. Say, shouldn't we stone this person? Apa perlu kita rajam orang-orang ini? Shouldn't we cast this person out? Apakah perlu kita usir? Shouldn't we judge this person? Atau perlu kita hakimi? Jesus says, well, sure, you can. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ya bisa aja. Let him who is without sin throw the first stone. Siapa dari kalian yang tidak punya dosa, kalian yang pertama melempar batu. You know, I'm surprised nobody threw a stone. Dan saya terkejut bahwa tidak ada. Kemudian semua orang itu tidak ada yang melempar batu. Tidak ada satupun. Because I'll be honest with you, I believe that I see people throwing stones all the time in the church. Tapi kalau di gereja, berapa kali, seringkali kita melihat orang itu melempar batu. We forget that everybody's on a journey. Dan kita lupa bahwa tiap orang itu perjalanan imannya berbeda. We're all trying to figure it out. Kita semuanya ini punya pergumulan dan kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Do you think that woman
had times and thoughts of how she loved God, but maybe she was hurting, maybe she was desperate. There's so many reasons why maybe she was in that situation. And it's very possible that she still wanted God. Ya, perempuan yang bersinah ini bisa jadi siapa tahu dia sebenarnya mengasihi Tuhan, tapi dia ini terluka atau dia ini pernah dikhianati atau apapun situasinya dan kemudian sehingga dia berada di situasi itu. We so need to stop throwing stones. Kita perlu berhenti melempar batu. I'm so glad that God reminded me when I went to the first church that nobody threw a stone at me when I walked in the door. Ketika saya pertama kali masuk ke gereja gitu, saya sangat bersyukur bahwa tidak ada yang melempari saya dengan They gave batu. me room to learn about God, to understand His love, to understand who He was, to grow in Him. Mereka memberikan saya waktu, mereka memberikan saya ruang yang aman untuk saya bisa belajar tentang Tuhan. Saya bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi dan sehingga iman saya bertumbuh. Instead of throwing stones, they prayed with me, they cared about me, they loved me. Mereka tidak menghakimi saya, tetapi mereka ini berdoa dan mendampingi saya. Can we have that kind of church here at New Tribe? Di New Tribe bisa kita menjadi gereja yang seperti ini. Can we give I know there are probably several people out here that have felt condemned from churches. Maybe one of the reasons why you're here today. Dan saya tahu mungkin di antara kita ada orang-orang yang sudah pernah dihakimi di gereja lain. Sehingga Anda meninggalkan gereja itu dan kemudian datang ke sini. And I can't control everybody in here, but I can control me and I guarantee you I will not condemn you. Ya, saya tidak bisa mengontrol pendeta-pendeta atau jemaat-jemaat di gereja lain, tapi di sini kita tidak akan menghakimi Anda. Let's drop the stones. Ya, mari kita jatuhkan batu itu. Have everyone say that. Yuk kita katakan pertama, mari kita buang batu itu. Bersama-sama kita katakan itu. 1, 2, 3. Mari kita buang batu itu. Jesus says, I don't condemn you. He doesn't want them to go and continue to destroy their lives, but He doesn't condemn them. Ya. Tuhan Yesus itu tidak ingin kita terus berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus berkata, saya tidak akan So if you menghakimi. want to understand all those questions, you just go back to the original. Jadi kalau ada yang ingin mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan di awal topik ini, mari kita kembali ke desain yang awal. And make a decision. Do I want to follow Jesus? Dan kemudian ambillah keputusan, apakah saya mau mengikuti And if you're perintah not, Yesus. if you're not at that place, well, slowly, sedikit, lama menjadi bukit. Ya. Dan kalau Anda belum siap, nggak apa-apa. Perjalanan iman itu sedikit demi sedikit. But let's keep our eyes on Him. Tetapi fokuskan pandangan kita pada Tuhan. Let's try and follow the kingdom way. Dan mari kita ikuti jalan yang telah ditata oleh Tuhan. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, we stand before you. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. It's to you we answer. Dan kami akan menjawab pertanyaan itu kepada Tuhan. Forgive us when our words were filled with condemnation. Ampuni kami bila kata-kata kami ini penuh dengan penghakiman. Forgive us when we judged others. Ampuni kami ketika kita sudah menghakimi orang lain. Lord, help us to love. Tuhan, ajarkan kami mengasihi. Lord, you forgive us. You've forgiven us for so many things. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni kita untuk begitu banyak hal. Give us the same heart for others. Berikan kami hati yang mengampuni, hati yang berbelas kasih terhadap orang lain. Lord, you've loved us no matter what we do or what we've even believed. You loved us fully. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengasihi kita dengan demikian penuh, bagaimanapun kondisi kita dengan tidak melihat latar belakang kita. Help us do the same. Bantu kami untuk melakukan yang sama. We pray these things in Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Amen. Amin. Amen. So we have something special before we close today. Ada satu hal yang spesial sebelum kita tutup ibadah pagi ini. We have a graduation. Kids are growing up and they're leaving the kids' church and they're moving to youth. Nah, jadi ada beberapa anak dari sekolah minggu dari Tribe Kids yang wisuda.